Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita mulai materi kita hari ini, yaitu mengenai teks cerpen. Ini adalah materi kelas 9 yang wajib kalian pelajari. Apa itu cerpen? Nah, jadi cerpen itu biasa kalian sebut dengan cerita pendek. Mengapa disebut pendek? Biasanya ciri-cirinya adalah, nah ini, dalam teori pengkajian fiksi, menurut H.B. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Perbedaan cerita pendek berdasarkan panjang pendeknya. Nah, jadi cerpen itu biasa disebut juga dengan apa ya namanya, short story. Cerpen yang sangat pendek itu short. Cerpen panjang disebut middle short. Cerpen panjang yang lebih panjang dari middle short itu adalah long short story. Berdasarkan temanya ada cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Ciri-ciri cerpen: panjang karangan lebih kurang 10 halaman, tapi tidak wajib 10 halaman. Habis dibaca sekali duduk. Hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalannya cerita. Terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, itu ada hubungannya antara awal cerita sampai dengan akhir cerita. Bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Struktur cerita pendek. Ada orientasi, itu pengantar cerita, kemudian ada komplikasi. Ada yang tahu tadi komplikasi itu apa? Iya, konflik, masalah dalam hidup. Kemudian resolusi. Kalau resolusi? Pemecahan masalah. Iya, pemecahan masalah. Apalagi? Jalan keluar. Nah, jalan keluar dari masalah. Selanjutnya, kebahasaan dalam cerita menggunakan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Misalnya, kata ganti orang itu ada aku, ada kamu, ada dia, nah dan seterusnya. Menggunakan penanda yang menunjukkan keterangan waktu, saat itu, kemarin, dan sebagainya. Pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Kata benda khusus itu misalnya pengganti kata benda. Ini, itu, nah itu namanya kata pengganti kata benda. Menggunakan uraian deskriptif yang terperinci. Deskriptif itu diceritakan secara terperinci. Menggunakan gaya bahasa atau majas. Jadi dalam cerpen itu boleh menggunakan bahasa sehari-hari, boleh menggunakan istilah-istilah yang kalian gunakan sehari-hari, itu boleh. Langkah dalam menyusun cerita pendek. Yang pertama, menentukan tema, hampir sama tadi yang cerita inspiratif ya. Kemudian menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang, siapa yang mau diceritakan, seseorang atau diri sendiri. Nah, menentukan perwatakan. Nah, menentukan perwatakan. Jadi yang diceritakan itu orang seperti apa, itu namanya perwatakan tokoh. Selanjutnya menentukan latar atau setting. Latar itu tempat cerita itu terjadi di mana. Misalnya kalau cerita horor berarti settingnya harus disesuaikan. Kalau cerita bahagia biasanya tempatnya juga harus yang mencerminkan suatu kebahagiaan. Menyajikan peristiwa sesuai alur cerita. Jadi alur cerita itu ngalir, nyambung antara awal, tengah, dan akhir, antara pengantar, konflik, dan
Lucy. Aspek yang perlu disunting dalam cerita pendek, biasanya itu kesalahan tulisan. Nah, biasanya kalau disunting itu diedit, yang masih salah diperbaiki. Ketepatan ejaan, maksudnya menggunakan ejaan yang baik meskipun itu tidak harus sesuai dengan KBBI. Pilihan kata, penggunaan kata yang menarik. Keefektifan kalimat, jangan bertele-tele. Nah, keterpaduan paragraf, antara paragraf sebelumnya dengan selanjutnya itu harus sesuai, harus nyambung, harus sinkron seperti itu. Itu ya anak-anak, untuk materi apa tadi? Cerpen. Nah, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi cerpen? Tidak ada, berarti dianggap paham ya. Oke, sampai di sini pelajaran Ibu mengenai cerpen. Kalian lebih banyak membaca lagi untuk materi-materi yang akan diujiankan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.